Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kemarin telah membahas yaitu materi tentang masuknya manusia purba. Gimana kabar anak-anak hari ini? Apakah baik? Oke, kita kalau baik, saya absen dulu ya. Untuk nama-nama yang hadir hari ini ada total 26 orang. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu tentang masuknya atau teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Baik anak-anak, ada beberapa materi, yaitu ada sekitar 3 materi yang harus kita bahas untuk pagi hari ini. Yaitu yang pertama, bagaimana atau anak-anak apakah tahu yaitu teori masuknya tentang agama Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia. Yaitu yang pertama, di sini ada 3 pokok bahasan, yaitu 3 teori utama agama Hindu-Buddha masuk ke wilayah Indonesia. Yaitu yang pertama tentang teori Brahmana, di mana teori Brahmana ini adalah teori agama Hindu-Buddha yang di Indonesia yang sangat paling awal atau yang sangat pertama yang ada di Indonesia. Yaitu teori Brahmana ini dibawa oleh seorang Joseph van Dever atau Van Dier. Teori ini menemukan bahwa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia yang sangat kental atau dilandaskan pada prasasti-prasasti, yaitu peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, yang kedua yaitu adalah materi tentang teori kesatria. Bagaimana teori kesatria itu bisa masuk ke Indonesia dengan adanya tokoh, yaitu yang membawa adalah C.C. Bradmarket dan C.C. Lemons. Teori ini disebutkan bahwa golongan bangsawan atau kesatria dari India yang membawa atau bentuk teori ini menyebarkan pengaruh agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Sebuah atau sejarah penyebaran agama Hindu-Buddha sendiri itu banyak yang terjadi di Indonesia, yaitu melalui jalur pelayaran, melalui jalur perdagangan, dan juga melalui jalur pendidikan. Di sini yang saya ambil adalah 3 teori pokok. Baik anak-anak, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas yaitu tentang teori Waisya, di mana teori Waisya ini adalah teori ketiga yang dibawa oleh beberapa tokoh untuk dikembangkan di Indonesia, yaitu adalah menjelaskan bahwa perkembangan atau pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu sangatlah golongan atau yang sangatlah penting pada golongan pedagang, dan juga merupakan kelompok masyarakat yang berasal dari India yang berintekan atau berpedoman kepada sebuah perdagangan atau monopoli yang ada di Indonesia. Untuk teori yang paling inti yaitu adalah teori arus balik, di mana teori arus balik ini merupakan timbal balik atau teori yang dibawa oleh Van der Bos untuk mengatakan atau menyebarkan Indonesia sendiri dan pengaruh Hindu-Buddha. Tetapi teori ini sangat berintekan atau merupakan teori inti dari teori Brahmana, Waisya, dan Kesatria. Baik, selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada teori yang kedua, yaitu tentang menganalisis hasil kebudayaan Hindu-Buddha. Bagaimana cara kita untuk menganalisis atau mengaglomerasi teori-teori yang ada di Indonesia? Yaitu menganalisis yang pertama, yaitu tentu di Indonesia sekali banyak candi seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Jago, Candi Tikus, dan Candi Singosari, Candi Kidal, Candi Jago yang ada di wilayah Nusantara. Di sini saya mengambil yaitu contoh apa sih fungsi dari candi dan apa kegunaan candi tersebut untuk masyarakat sekitar. Yang pertama yaitu saya mengambil Candi Bajang Ratu yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Keterkaitan Candi Bajang Ratu ini dengan candi yang ada di beberapa wilayah di Indonesia seperti Candi Borobudur, Candi Muara Takus, yaitu adalah sebagai tempat atau pemujaan pada dewa atau pemimpinnya. Yang kedua, saya akan membahas tentang yupa atau prasasti. Yupa atau prasasti yang adalah berasal dari tugu atau yang
berbentuk batu berfungsi untuk sebagai tugu peringatan atau sebagai menggunakan aksara Pallawa atau huruf-huruf Jawa yang ada di dalam tugu tersebut. Ada beberapa prasasti yang ada di Indonesia, yaitu adalah prasasti Ciuteren, prasasti Kebun Kopi, dan juga prasasti Lebak, dan juga prasasti Raja Banda. Yang selanjutnya yaitu ada prasasti Talang Tua, yang merupakan prasasti ini yang sekarang diduduki di daerah Palembang, dan prasasti Kota Kapur yang berada di Sriwijaya juga di Palembang, prasasti Dinoyo yang ada di Sungai Metro di wilayah Malang sendiri. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bagaimana penyebarannya. Seperti yang ada di wilayah Jawa Timur, ada prasasti Jenggala dan Kediri, maksudnya adalah Marahobong, dan juga beberapa prasasti atau kitab suci, yaitu kitab sastra, kitab Kakawin atau Bharatayuda, dan selanjutnya yaitu ada beberapa kitab yaitu Samardana dan kitab Lambak Duka dan juga kitab Krisnayana. Baik, selanjutnya yaitu akan membahas tentang arca. Di sini anak-anak mungkin udah ada yang tahu belum tentang arca. Apa sih fungsi arca dan bagaimana arca itu dikembangkan di Indonesia? Arca merupakan batu yang dipahat dan membentuk manusia atau binatang. Biasanya dibuat untuk menggambarkan orang-orang atau dewa-dewa tertentu untuk disembah, atau di dalam agama Hindu Buddha sendiri yaitu ada beberapa arca, yaitu arca Siwa, Brahma, dan juga Buddha dan Dayani batu dewa. Selanjutnya yaitu tentang relief. Relief di sini adalah yaitu merupakan pahatan atau tulisan yang gambar yang biasanya terdapat di dinding candi atau yang berada di sebelah-sebelah candi. Itu ada nama kayak aksara Jawa, yaitu adalah relief. Relief sendiri itu yang berarti adalah pengalaman atau cerita hidup seorang raja atau seputaran masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik, yaitu selanjutnya akan membahas tentang bagaimana awal agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dengan adanya beberapa tradisi-tradisinya. Upacara atau tradisi merupakan suatu kehormatan yang ada di agama Hindu Buddha di beberapa daerah, yaitu contohnya di daerah Bali pasti akan mengadakan yang namanya ngaben. Mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu ngaben? Oke, baik. Itu ngaben. Ngaben merupakan salah satu upacara tradisi yang ada di Bali untuk membakar mayat atau roh seseorang yang akan nanti dilarung sesaji di laut. Selanjutnya yang ada di tradisi juga yang sangat kental di wilayah Indonesia, yaitu ada namanya tradisi Ngababulo dan juga tradisi yang disebut dengan tradisi larungan. Larungan sendiri dalam agama Hindu Buddha merupakan abu yang ada pada roh untuk dilarung sesaji dan dihormati setiap tahunnya. Di sini saya juga akan bahas dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan sendiri dalam agama Hindu Buddha yaitu tentang atau sekolah asrama di mana yang dimiliki warisan-warisan atau yang diajarkan oleh penganut agama Hindu Buddha sendiri khusus untuk orang-orang yang beragama Hindu Buddha, yaitu akan masuk dalam asrama tersebut. Selanjutnya yaitu dalam bahasa atau sistem aksara. Dalam bahasa Buddha atau dalam Hindu juga bisa dikaitkan bagaimana Hindu Buddha masuk ke Indonesia atau dalam bahasa Pali yang ada di Indonesia. Ada beberapa yang telah sering digunakan dalam bahasa Indonesia, seperti kata durhaka. Dalam bahasa Buddha yang sudah diganti dengan kata dorhaka. Dalam bahasa Buddha juga kata bahagia itu juga digunakan sebagai bentuk simbol atau yang
dinopang sebagai Bagyo. Dalam bahasa Buddha juga ada beberapa tirta. Tirta artinya adalah sumber atau kehidupan mereka dalam bahasa Buddha. Baik, selanjutnya yaitu akan membahas tentang upacara atau tradisi untuk menganut beberapa peristiwa yang ada di Indonesia, yaitu dalam Buddha sendiri. Mungkin anak-anak tahu apa sih penghormatan bagi orang agama Hindu Buddha di Indonesia dalam penyebarannya, yaitu kita saling menghormati, terutamanya juga saling kita mendukung bagaimana agama Hindu Buddha itu berkembang di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu akan membahas tentang, yaitu masuk dalam materi pokok yang ketiga, yaitu mengidentifikasi bagaimana hasil kebudayaan Hindu Buddha yang masih ada hingga saat ini. Apakah anak-anak tahu yaitu bagaimana ekspresi atau identifikasilah bagaimana contoh-contoh yang ada di Indonesia ini. Saya mengambil beberapa potongan yaitu tentang agama Hindu. Yang pertama adalah tradisi potong gigi. Bagaimana tradisi potong gigi itu di masyarakat Indonesia? Yang pertama adalah potong gigi. Menurut bahasa Bali, potong gigi dapat disebut sebagai memangsa atau mematah atau memendes. Adalah upacara keagamaan Hindu yang ada di Bali, yaitu upacara pengagamaan ini sebagai upacara manusia Yuda, atau jadi manusia akan dikekalkan dan manusia itu akan dikembangkan dan manusia itu akan menjadi manusia yang baik dan abadi. Dalam selanjutnya yaitu akan membahas tentang larungan, bagaimana tangkepan atau leluhan. Dalam tradisi Hindu masyarakat Indonesia yaitu adalah tangkepan atau leluhan. Tangkepan atau leluhan adalah upacara di mana upacara ini juga dikenal dengan nama mitoni atau yang berasal dari kata pitu yang maknanya ada 7 dan memiliki makna bahwa pendidikan tidak hanya dilakukan dewasa saja, tapi melakukan pendidikan itu bisa dilakukan oleh orang dewasa, ibu-ibu, dan kaum yang sudah lanjut usia. Dengan adanya pendidikan, mitoni adalah 7 turunan yang nanti akan turun dari awal hingga akhir. Jadi baik itu anak-anak untuk penjelasan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya yaitu sedekah laut atau sedekah laut ini. Jadi dalam bahasa Hindu, sedekah laut sendiri adalah bersedekah pada laut, yaitu rezeki atau hasil-hasil bumi yang ada di laut. Itu adalah upacara yang dilakukan kepada sang ratu untuk penyembahan agar membantu memperbaiki penghasilan atau penghasilan perekonomian masyarakat pada di laut sendiri akan lebih baik. Jadi intinya penghasilan masyarakat di laut ini akan lebih baik dan lebih sejahtera dalam agama Hindu. Dan selanjutnya masuk dalam kata sedekah bumi. Sedekah bumi itu adalah sedekah itu adalah balikan dari laut tadi, yaitu yang sesaji. Berarti sedekah bumi adalah kita menyembah kepada roh atau dewa yang sudah ada di bumi, yaitu dewa itu akan kita kirim saji setiap hari di depan pintu, di depan rumah, dan seperti itu. Dalam flashbacknya yaitu tentang analisis bagaimana tradisi atau larungan tadi itu bisa berjalan. Dalam agama Hindu Buddha sendiri banyak contohnya dalam kehidupan di masyarakatnya, yaitu dalam agama Buddha yang berarti merapen. Di daerah Jawa Tengah itu ada yang namanya api abadi. Api abadi itu akan muncul setiap tahun, yaitu hanya muncul sekitar 1 kali, tepatnya di bulan Mei. Api abadi sendiri merupakan api yang sangat kekal, dan api itu bisa diambil oleh masyarakat di seluruh Jawa atau di seluruh Indonesia untuk sebagai penghormatan. Dalam agama Buddha, jika api abadi itu diambil, maka kehidupan mereka akan lebih kekal dan lebih sejahtera. Api abadi yang ada di Merapen di Jawa Tengah, jadi saya ambil contoh api abadi yang pernah dipakai dalam SEA Games beberapa tahun lalu, itu merupakan api abadi yang ada di Merapen, Jawa Tengah. Mungkin anak-anak tahu dalam flashbacknya apa api abadi itu untuk kehidupan di masyarakat. Ada yang tahu? Oke, baik. Untuk penjelasan tentang agama Hindu Buddha mungkin saya cukup di sini dulu untuk materi pelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu nanti kita akan
bagi kelompok, dan dalam satu kelompok itu ada sekitar 4 atau 5 orang. Coba untuk didiskusikan kembali flashbacknya atau runtutannya, bagaimana agama Hindu-Buddha itu bisa masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur pelayaran dan jalur pendidikan. Di sini nanti akan dibuat dalam satu kelompok, yaitu tentang materi PowerPoint dan juga yaitu beberapa bentuk atau karya yang bisa dikembangkan di dalam kelompok, yaitu yang dipresentasikan dalam minggu depan. Baik anak-anak, mungkin itu saja penjelasan dari saya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.